Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aisyah Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paralel processing menggunakan MPI dan HADOP. Pengertian paralel processing. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi, dalam prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersama waktunya. Dan terdapat dua hukum yang berlaku dalam sebuah paralel processing, yaitu hukum AMDAL, yaitu AMDAL berpendapat peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear, melipat gandakan kemampuan proses sebuah komputer dan mengurangi separuh dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang kedua, hukum Gustafson. Pendapat yang dikemukakan Gustafson hampir sama dengan AMDAL, tetapi dalam pemikiran Gustafson, sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan dua atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal, seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap-tiap mesin yang digunakan. Ada juga tujuan dan dampak paralel processing. Tujuan utamanya dari pemrosesan paralel adalah untuk meningkatkan performa pemrosesan. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Dampak dari pemrosesan paralel adalah proses hal-hal yang terkait dalam suatu pekerjaan dapat mengurangi rasa kebosanan para pekerja. Dampaknya juga dari pemrosesan paralel adalah hal-hal yang belum diketahui menjadi kendala terhadap hal baru. Selanjutnya, pengertian MPI. MPI atau Message Passing Interface adalah spesifikasi API atau Application Programming Interface yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer pada network dalam usaha untuk menyelesaikan suatu tugas. Paradigma message sampai passing dengan mengimplementasi MPI memberikan suatu pendekatan yang unik dalam membangun suatu software dalam domain fungsi tertentu, yang dalam hal ini pada lingkungan sistem terdistribusi, sehingga memberikan kemampuan pada produk software yang dibangun atas middleware tersebut untuk dapat mengeksploitasi kemampuan jaringan komputer dan komputasi secara paralel. MPI menjadi standar de facto yang banyak digunakan dalam komunikasi proses pada model dari program paralel pada sistem memori terdistribusi, yang mana banyak diimplementasikan pada superkomputer dan komputer klaster. Tujuan MPI merupakan sebuah protokol komunikasi yang sifatnya language independent, portable dalam mensupport berbagai platform, dan memiliki spesifikasi semantik yang mengatur bagaimana perilaku setiap implementasinya.
MPI mendukung komunikasi lebih dengan tipe point to point maupun yang bersifat kolektif. Secara umum, MPI memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, MPI akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan bukan distribut operating system. Yang kedua, MPI akan mendukung thread safe yang penting dalam symmetric multiprocessor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. Yang ketiga, MPI akan mampu untuk mendeliver high performance computing. Dan yang keempat, MPI akan bersifat modular untuk mengakselerasi development pustaka paralel yang portable. Yang kelima, ada MPI akan bersifat extensible sehingga dapat terus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi di masa yang akan datang. Yang keenam, MPI akan mendukung heterogeneous komputasi. Dan yang terakhir, MPI akan memiliki semantic behavior yang telah terspesifikasi dengan jelas, sehingga dapat menghindari beberapa permasalahan kritis, seperti range condition, dead loop, dan sebagainya. Selanjutnya, tipe komunikasi MPI. Point-to-point communication. Pada implementasi program berbasis message passing point-to-point, communication adalah komunikasi yang paling sederhana, di mana akan melibatkan sepasang proses yang saling bekerja sama pada API dan MPI. Secara sederhana, dapat digunakan MPI send atau MPI ref, di mana akan mengizinkan terjadinya sebuah proses spesifik yang satu dapat mengirimkan data pesan ke sebuah proses spesifik yang lain. Operasi point-to-point communication secara khusus berguna dalam komunikasi yang irregular ataupun yang berpola. Contohnya, sebuah arsitektur data paralel di mana setiap prosesor secara rutin melakukan pertukaran region data dengan sebuah prosesor spesifik lainnya pada setiap langkah kalkulasi, atau pada arsitektur master salve, di mana sang master akan mengirim task data baru ke proses slave pada saat task data sebelumnya telah selesai. Yang kedua ada collective communication. Berbeda dengan point-to-point communication, collective communication pada MPI API melibatkan komunikasi antar semua proses dalam sebuah grup proses atau dalam artian keseluruhan pool proses atau sebuah subset terdefinisi pada program. Fungsi interface yang sederhana dapat berupa MPI, Bigcast, atau Broadcast yang melakukan pengiriman data dari sebuah proses ke semua proses lainnya pada grup. Dan fungsi MPI redup untuk melakukan kebalikannya. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian Hadop. Hadop adalah framework open source yang sangat efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah yang sangat besar. Selain menyimpan, framework ini tentunya juga dapat memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Dengan menggunakan Hadop ini, dapat memproses data yang berukuran sangat besar disalurkan ke server, cluster, distribusi, cluster, dan selanjutnya menjalankan aplikasi analisis terdistribusi di setiap cluster. Hadop memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya kelebihan Hadop. Yang pertama, kecepatan. Hadop memakai MapReduce untuk menjalankan pemrosesan paralel yang menyimpan dan mengambil data lebih cepat daripada informasi yang berbeda.
di database tradisional. Pemrosesan paralel Hadoop, model MapReduce, dan HDFS atau Hadoop Distributed File System memungkinkan pengguna menjalankan sistem query kompleks hanya dalam beberapa detik. Dan yang kedua, keragaman. Hadoop menggunakan HDFS atau Hadoop Distributed File System untuk membagi jumlah data yang sangat besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Kemudian disimpan di klaster server komunitas. Hal ini menawarkan skalabilitas dan ekonomi. HDFS Hadoop dapat menyimpan berbagai format data, seperti terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur. Yang ketiga ada hemat biaya. Hadoop adalah platform yang efisien dan hemat biaya untuk data besar karena berjalan pada komoditas server dengan penyimpanan terpasang. Jenis server ini merupakan arsitektur yang lebih murah daripada penyimpanan area jaringan khusus. Yang keempat, skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem Hadoop dalam beradaptasi dengan mudah terhadap peningkatan beban kerja atau permintaan pasar. Skalabilitas Hadoop berasal dari fakta bahwa operasi peta dan penarikan dapat dijalankan secara paralel di beberapa mesin. Cara dengan memecah input menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dan selanjutnya kekurangan Hadoop. Yang pertama, persyaratan penyimpanan. Redundansi bawaan Hadoop menggandakan data sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya penyimpanan. Yang kedua, dukungan SQL terbatas. Hadoop tidak memiliki beberapa fungsi query yang biasa digunakan oleh pengguna database SQL. Dan yang ketiga, keamanan asli terbatas. Hadoop tidak mengenkripsi data saat disimpan atau saat berada di jaringan. Hadoop juga berbasis pada Java yang saling menjadi target malware dan peretas lainnya. Yang keempat ada keterbatasan komponen. Ada beberapa kritik khusus mengenai keterbatasan 4 komponen inti Hadoop, yaitu HDFS, Yarn, MapReduce, dan Common. Beberapa keterbatasan ini diatasi oleh solusi pihak ketiga, namun fungsionalitasnya kurang pada Hadoop itu sendiri. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.